Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Broadcasting News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya, Intan Oktavianing Putri. Inilah selengkapnya. Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh kuat dan stabil meski berada dalam situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan, perekonomian di tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan yang kuat di kisaran 5,05%. Namun, tidak hanya kuat, pertumbuhan ekonomi juga berkualitas. Ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tentu tidak lepas dari peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi yang terkendali. Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara lain, Indonesia memiliki angka pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan Cina sebesar 4,7%, Singapura 2,9%, Korea Selatan 2,3%, dan Meksiko 2,24%. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tahan banting terhadap berbagai tantangan karena faktor perekonomian global yang bergejolak. Faktor tersebut seperti faktor ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai mata uang, dan perubahan harga komoditas yang menjadi penyebab utama tren penurunan perekonomian global dan bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak bisa terlepas dari faktor pendorong pertumbuhan. Faktor tersebut seperti tingginya angka konsumsi, investasi, ekspor, hingga peningkatan impor bahan baku. Pada tahun 2024, konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian dan pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami peningkatan. Selain itu, tercatat investasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi infrastruktur yang meningkat, kinerja ekonomi makro yang baik, serta stabilitas sosial politik yang terjaga menjadi faktor utama dalam menjaga keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi. Selanjutnya, ekspor barang migas, kendaraan, bahan bakar mineral, jasa, dan jumlah wisatawan mancanegara juga meningkat. Di sisi lain, impor barang juga mengalami peningkatan pada tahun 2024. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi ke depan dengan membuat sejumlah kebijakan, yakni mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Upaya tersebut dilakukan karena pemerintah mengetahui banyaknya dampak positif bagi kesejahteraan rakyat yang dapat diperoleh dari perekonomian yang maju. Hal itu terlihat dari tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang turun dari tahun sebelumnya. Sri Mulyani mengatakan, pada tahun 2024, penciptaan lapangan kerja mencapai 3,55 juta orang atau meningkat dari sebelumnya sebesar 3,02 juta orang. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Sri Mulyani atau biasa dipanggil Ani akan terus memastikan pemerintah untuk tetap mewaspadai berbagai risiko global ke depan dan memperkuat fundamental ekonomi untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh. Selain itu, Ani akan terus meningkatkan faktor pendorong dan berbagai program untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Demikian berita saat ini. Saya Intan Oktavianing Putri dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Broadcasting News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.